Infeksi nosokomial merupakan masalah berisiko yang dihadapi oleh para petugas kesehatan di rumah sakit. Kondisi saat ini, COVID-19 telah ditetapkan sebagai wabah penyakit dunia atau pandemi, dan juga sebagai petugas kesehatan yang berperan di garda terdepan dalam pengendalian infeksi dan juga penanganan daripada kasus ini sangat berisiko untuk mengalami infeksi nosokomial. Apalagi kita lihat di Indonesia setiap harinya terjadi peningkatan kasus positif yang begitu signifikan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 berinisiatif untuk memberikan solusi dan juga strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi para petugas kesehatan. Bentuk solusi dan juga strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini kami berikan dalam bentuk penyuluhan alat pelindung diri. Untuk rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 pada triase. Dan yang kedua, bagaimana efek dan hasil dari penyuluhan penggunaan APD, alat pelindung diri, sebagai strategi pengendalian dan pencegahan infeksi. Sedangkan untuk tujuan ada 2. Yang pertama, untuk membantu menangani pemutusan rantai penularan infeksi COVID-19, dan yang kedua, untuk memberikan peran kepada mahasiswa dalam penanganan COVID-19 dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 telah melakukan penyuluhan tentang standar alat pelindung diri atau APD yang digunakan pada ruang triase pada penanganan COVID-19. Nah, di sini teknik yang digunakan atau metode yang digunakan pada penyuluhan ini adalah menggunakan media video edukasi dengan disebar melalui link video di YouTube dan bersamaan disebar dengan link kuesioner, pretest, dan posttest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perawat ataupun tenaga medis tentang alat pelindung diri. Kemudian setelah melihat video akan kembali diberikan link kuesioner untuk posttest yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengetahuan perawat setelah melihat video tersebut. Apakah ada peningkatan pengetahuan tentang APD atau tidak setelah melihat video tersebut. Ya, mungkin seperti itu gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok 2 itu sendiri. Pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan pada ruangan triase yang pertama yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua yaitu melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan ketentuan WHO. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri. Adapun alat pelindung diri yang digunakan pada ruangan triase yang pertama yaitu apron atau gown atau overall jumpsuit. Kegunaannya yaitu untuk melindungi tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau virus. Yang kedua yaitu penutup kepala. Yang ketiga yaitu masker bedah. Kegunaannya yaitu untuk melindungi tenaga kesehatan dari partikel yang dibawa melalui udara, droplet ataupun cairan. Kemudian, adapun alat pelindung diri yang digunakan di ruangan IGD yang pertama yaitu apron atau gown atau coverall jumpsuit. Kemudian yang kedua penutup kepala, yang ketiga yaitu masker bedah, yang keempat yaitu sepatu tertutup. Kegunaannya yaitu melindungi kaki tenaga kesehatan dari percikan cairan atau droplet. Yang selanjutnya yaitu goggles atau kacamata ketika ada resiko percikan cairan. Kemudian selanjutnya yaitu sarung tangan. Baik, nama kegiatan di sini yaitu penyuluhan kesehatan tentang penggunaan APD. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada perawat tentang tujuan dan manfaat penggunaan APD yang baik, serta meningkatkan pengetahuan perawat melalui video edukasi yang ditampilkan oleh tim kelompok 2. Jadwalnya pada hari Rabu sampai hari Kamis tanggal 13 sampai tanggal 14 Mei 2020. Sasarannya yaitu perawat yang bertugas di ruangan triase.
Nah, adapun laporan dari hasil kegiatan kami yaitu proyek pengendalian dan pencegahan COVID-19 di lingkup Triase yaitu berupa alat pelindung diri atau APD. Nah, kegiatannya ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Adapun kegiatan ini berupa penyuluhan APD melalui video yang dibagikan ke grup-grup mahasiswa kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun jumlah respondennya yaitu berjumlah 10 responden. Nah, berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, sebelum diberikannya penyuluhan APD melalui video, pencapaian skor responden ini rata-rata sekitar 70%. Beberapa hambatan selama implementasi kegiatan ini. Yang pertama yaitu waktu yang terlalu singkat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya minat responden untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya grup-grup kesehatan atau perawat untuk bisa men-share instrumen kegiatan ini. Terkait dengan kondisi yang terjadi, yaitu yang pertama seharusnya waktu yang diberikan tidak terlalu singkat agar mudah untuk men-share instrumen ke responden. Kemudian yang terakhir yaitu agar lebih banyak lagi responden yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kesimpulan dari proposal proyek yang telah kami buat yaitu sebagai pengendalian dan pencegahan COVID-19 dengan melakukan sebuah penyuluhan, yaitu alat pelindung diri, terkhususnya di ruang triase, yang merupakan ruangan sentral penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Dan hal ini sangat penting diketahui karena penularan virus ini dimulai dari hal yang sepele dan menyebar sangat cepat. Maka, alat pelindung diri ini adalah solusi pertama yang harus dilengkapi dalam menangani pasien COVID-19. Adapun sarannya yaitu diharapkan kepada tenaga kesehatan agar tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan SOP sebagai strategi pencegahan COVID-19. Kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari seluruh pembaca.